warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin rekan, perkenalkan saya Zakia dari kelas STAN 3A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan hasil review saya tentang lahan marginal dan lahan kritis. Baik, langsung saja kita masuk ke lahan marginal. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Karakteristik Tanah Vulkanik di Kabupaten Wonosobo dan pengelolaannya untuk pertanian. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, di dalam jurnal tersebut, kenapa daerah Wonosobo itu dikatakan lahan marginal? Karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, kedalaman tanah yang bervariasi, kesuburan rendah, pH kasar, dan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan pencucian nutrisi. Variasi kadar C organik juga menyebabkan ketidakstabilan kesuburan. Kondisi ini memerlukan pengelolaan khusus untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Lahan di Wonosobo didominasi oleh tanah andosol yang subur, namun memiliki kedalaman yang bervariasi dan kesuburan yang moderat. Kesuburan moderat ini adalah tingkat kesuburan tanah yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman, tetapi tidak optimal. Drainasinya baik hingga sedang, tetapi curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan pencucian hara pada tanah. Nah, teman-teman semua bisa melihat contoh tanah andosol pada gambar di atas. Selanjutnya ada beberapa mekanisme yang terjadi, di antaranya yaitu degradasi tanah. Jadi degradasi tanah ini terjadi akibat aktivitas pertanian dan curah hujan yang tinggi yang dapat menyebabkan pencucian hara dan menurunkan kesuburan, terutama jika lahan digunakan secara berlebihan tanpa pengelolaan yang tepat. Selanjutnya, retensi hara. Tanah vulkanik seperti andosol memiliki retensi hara yang baik. Tetapi jika pengolahannya buruk, itu dapat menghilangkan hara penting seperti fosfor dan kalium pada tanah. Namun, dari beberapa mekanisme yang terjadi dapat kita atasi dengan langkah berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan tanah berkelanjutan. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan konservasi tanah dan air. Yang kedua yaitu pemupukan seimbang. Ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan penggunaan fosfor dan kalium dengan kadar hara tanah. Yang ketiga yaitu penambahan bahan organik. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan kompos untuk meningkatkan kapasitas dan kandungan C organik. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas lahan kritis. Nah, untuk lahan kritis sendiri, saya mengambil jurnal yang berjudul Model Pengelolaan Lahan Kritis pada Aliran Sungai Krueng Peusangan menggunakan Sistem Dinamik. Di dalam jurnal, kenapa daerah aliran sungai Krueng Peusangan itu dikatakan lahan kritis? Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, perubahan tata guna lahan, eksploitasi berlebihan, terutama di hulu, mengakibatkan degradasi lahan yang berkelanjutan. Erosi tinggi di lahan kritis menghilangkan lapisan tanah yang subur, sehingga mengurangi kemampuan tanah untuk mendukung tanaman. Dan juga konversi hutan menjadi area pertanian atau pemukiman, meningkatkan risiko erosi karena hilangnya vegetasi penahan tanah. Di samping itu ada beberapa proses mekanisme yang terjadi, di antaranya perubahan tutupan lahan. Ini diakibatkan oleh konversi hutan menjadi area pertanian atau pemukiman. Selanjutnya erosi. Tanah tanpa vegetasi lebih rentan tererosi, sehingga menyebabkan berkurangnya lapisan tanah. Juga penggunaan sumber daya tidak berkelanjutan dapat memperburuk kondisi lahan. Serta proses mekanisme yang terakhir yaitu faktor cuaca. Curah hujan yang tinggi dapat mempercepat erosi dan kerusakan tanah. Nah, dari mekanisme yang terjadi dapat kita atasi dengan cara yang pertama yaitu rehabilitasi lahan seperti reboisasi. Yang kedua, konservasi tanah seperti terasering. Yang ketiga, pengelolaan berbasis skenario. Yang keempat, pendidikan masyarakat serta monitoring dan evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.